Selamat malam teman-teman. Gue ini ada keturunan Cina dan percaya nggak percaya gue dulu sekolahnya di STM. Bingung kan lu Cina di STM? Ada. Gue dulu di STM dan selalu ada orang-orang yang menganggap negatif bahwa orang Cina di STM itu selalu jadi bahan palakan. Kayak teman gue, setiap tahu gue lu anak STM bar? Iya. Paling juga Cina-Cina kayak lu tuh kerjanya dipalakin doang. Kalau nggak disuruh-suruh. Temen gue bisa tahu. Ya bener sih. Cuman nggak gitu-gitu banget lah. Lu kan Cina juga, kayak gak dipalakin aja. Itu temen gue yang emang kayak begitu. Dan ketika anak STM, anak STM emang kerjanya tuh malakin orang. Gue termasuk yang paling sering dipalakin. Dan termasuk yang paling sering gak pernah ngasih. Gak pernah bawa duit. Sekalipun bawa, duit gue selipin di kos kaki. Jadi kalau misalkan diperiksa dapat, paling gak duit gue bawa kaki. Itu ya. Dan anak STM juga kerjanya tawuran. STM gue tuh termasuk yang paling sering tawuran. Sering banget tawuran. Dan termasuk juga STM gue yang paling sering menang ketika tawuran lawan STM lain. Ketika STM lain tawuran ngelemparin batu, STM gue ngelemparin kertas. Batu sama kertas menang-menang? Kertas! Menang STM gue. Dan anak STM memang gitu ya. Kehidupan sekolah gue memang gak pernah gak selalu menyenangkan. Gue waktu SD termasuk paling punya teman paling sedikit. Gue punya teman sedikit dan teman gue ini yang satu ini sombongnya minta ampun. Jadi gue setiap ke rumahnya manggilin dia gak pernah mau keluar. Dedi, main yuk. Gak mau keluar. Akhirnya gue diem di depan rumahnya. Gue hahahin. Baru keluar. Temen gue keong. Gak punya temen gitu ya. Temennya kamu keong. Aduh sedih banget. Dan tapi ketika SMP temen gue agak banyak. Dan salah satu teman SMP gue sekarang udah mau nikah. Gue agak sedih sebenarnya. Dia umurnya masih muda. Umurnya baru 21 tahun. Dan dia udah mau nikah. Gue agak sedih. Karena gue punya pacar aja belum. Dia udah mau nikah. Gue sih nggak masalah gitu, tapi gue agak sedih aja dia nikah secepat itu. Gue tanya kan, lu yakin udah mau nikah? Umur lu masih muda kan, perjalanan hidup lu tuh masih panjang. Tolong coba dipikir-pikir lagi. Loh, temen gue nanya, emang kenapa? Masalahnya apa? Gue udah mapan, gue punya pekerjaan. Masalahnya apa lagi? Masalahnya calon lu tuh laki. Dipikir lagi lah. Masih panjang itu berapa tahun lu kena hinaan nanti. Temen gue memang aneh ya, bukan pilih-pilih. Dan kalau ngomongin nikah itu ya, ketika nikah katanya emang kalau nikah tuh tunggu siap aja tunggu mampu. Kalau udah mampu baru nikah, gak usah nungguin rezeki, harta atau apapun, gak perlu. Karena ketika lu nikah cepat atau lambat rezeki itu akan datang dengan sendirinya, bener gak? Itu terbukti dengan teman gue, ada teman SMA gue udah nikah, usahanya sekarang semakin maju ya, maju banget. Ada 4 meter. Usahanya nutupin jalan sekarang. Digusur warga. Ada satu hal aneh lagi yang paling sering gue dengar adalah peraturan dibuat untuk dilanggar. Ada yang setuju nggak di sini? Ada yang setuju mungkin peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Tapi ada yang nggak setuju. Gue termasuk orang yang setuju. Kenapa? Karena gue pernah ngeliat satu peraturan yang memang seharusnya ini dilanggar aja, nggak harus diturutin. Peraturannya adalah begini. Ketika gue masuk ke toilet di salah satu minimarket, tulisannya adalah mohon jaga dan pastikan agar lantai tetap kering dan bersih. Ketika gue masuk itu basah. Basah dan kotor. Yang tadinya gue mau kencing, akhirnya gue harus ngepel. Itu kalau gue nurutin. Abis ngepel selesai, gue kipasin. Wah selesai juga akhirnya. Jaga di depan. Awas masuk lo, gue abis ngepel nih. Nggak enak. Tadinya ya kalau misalkan kencing itu cuman nggak butuh 1 menit, gara-gara ngelakuin peraturan itu jadi setengah jam. Lu bisa bayangin nggak kalau misalkan peraturan itu ada di semua toilet? Lu lagi study tour, berhenti di rest area, lu masuk WC-nya kotor, lu ngepelin, ngipasin, pas keluar bisnya udah nggak ada. Ditinggal lu pulang gimana lu? Paling duitnya dari jagain WC, buat ongkos pulang. Dan salah satu hal yang aneh lagi yang paling sering gue lihat adalah ketika orang nelpon tapi sambil nunjuk-nunjuk. Lu sering lihat gak sih? Halo, mau kemana? Ke rumah gue. Iya lurus aja, abis lurus lu belok kanan. Itu nunjuk-nunjuk gak ada gunanya. Gue sering banget ngeliat itu, terutama nyokap gue. Nyokap gue melakukan hal itu hal yang sangat. Berarti nyokap gue enggak.
Pisma. Gue sering banget ngeliat nyokap gue ya. Gue praktek ini. Cara nyokap gue nelpon. Jadi dia telepon. Waktu itu ada telepon dari temannya mau ke rumah. Halo, mau ke rumah gua? Iya, nanti lu dari perumahan nih, dari gerbang lu lurus. Habis lurus belok kanan. Tuh nanti ada bundaran. Habis ada bundaran lu lurus lagi. Lurus ada patung gede, lu belok kanan. Sekarang gini, gue mau nanya, gunanya itu apa? Nggak ada kan? Gue takutnya ya ketika lagi ngomong begitu dan orang yang ditelepon sama nyokap gue itu nggak ngeh. Maksudnya nggak nyambung lah otaknya, agak-agak Jadi nangkapnya lama, gue takutnya nyokap gue kesel sendiri. Gue takut banget nyokap gue itu kesel sendiri. Jadi ketika lagi telepon, halo mau ke rumah gue? Iya, nanti dari gerbang perumahan lu lurus. Belok kanan, habis itu ada bundaran, lu lurus. Deh, makanya perhatiin, bukan begitu. Liatin nih tangan gue, ini lu lurus. Habis lurus nih ada bundaran, belok kiri. Nih, perhatiin ya, gue jelasin benar-benar sekali lagi. Lurus, belok kanan, belok kiri ada bundaran, ada patung, lu belok kiri. Paham gak tadi? Itu nyokap gue begitu. Selamat malam, gue Bari, terima kasih.